Oh, rumah sakit Sarjito. Ya. Dokter. Bedah. Ahli bedah. Ya. Kami itu juga gitu. Ini kan Dokter Imelda, ini Dokter Winarno. Kalau diperkenalkan, saya perkenalkan ini Dokter Imelda. Padahal nggak pernah sekolah dokter belas. Dokter. Iya. Minta maaf. Ya kami kemarin udah ketemu, tapi Pak Budi masih PMK waktunya. sekarang ketua satu Pak. Oh, ketua satu. Ketua umumnya Pak Eko. Oh ya. Nggak boleh lengser, Pak. Nggak boleh lengser. Nggak boleh lengser, jangan. Karena sing bau reksa yang benar-benar memahami. Jadi terima kasih bapak-bapak sekalian. Ini saya perkenalkan. Ini yang di sebelah kanan saya ini pimpinan kami, Pak Winarno, beliau dekan. Dr. Winarno, dokter Pak, bukan dokter. Ya. Dr. Winarno, dia dekan Fakultas Arsitektur dan Desain. Sementara di sebelah saya ini Dr. Imelda, ini Kepala Laboratorium Perancangan Kota dan Pemukiman. Sementara yang samping ini ada 5 orang ini adalah mahasiswa kami, tapi dari program magister arsitektur. Ya sebenarnya kami ini tidak membedakan antara dosen sama mahasiswa, kami itu satu tim. Satu tim semua. Saya sendiri kami sebagai kita satu tim yang kita bersama-sama dengan Pak Lura akan melakukan pendampingan, mencoba melihat potensi dan permasalahan yang ada. Kami kemarin sudah disuplai banyak data sekunder dari Pak Bambang, Pak Bambang. Terus kami juga ada data-data sekunder dari beberapa kota juga, dan beberapa program yang kita punyai itu sudah kita pelajari bersama-sama dengan tim ini. Lalu kita sudah mencoba menyusun, mempelajari data sekunder dan melihat secara literasi, secara dokumen apa saja yang kita lihat ya, punya potensi sekaligus mungkin masalah. Tapi karena ini kita kacamatanya kacamata yang tidak tahu lapangan, jadi bisa jadi benar, bisa jadi salah, bisa jadi nanti mungkin ada hal lain lagi yang lebih berpotensi bisa dilihat. Nah, hari ini itu kami akan minta tolong teman-teman dari Menteri Calon untuk mendampingi teman-teman ini survei, lihat lapangan di lokasi-lokasi mana yang nanti mereka ingin dapatkan maupun nanti dari bapak-bapak ibu yang mungkin nanti menambahkan boleh. Jadi itu yang nanti rencana yang kami lakukan. Mungkin sebelum kita lanjutkan lagi, saya persilakan Pak Winarno sebagai dekan untuk memberikan. Soalnya ini banyak yang kemarin datang ada enggak? Ada. Cuman Pak Budi sama Pak siapa lupa saya. Erwin. Sama Mas Renang ini. Nah, ini baru. Oke. Iya. Kalau Pak Win mungkin bisa memperkenalkan kegiatan kita. Kayak tentang fakultas atau apa? Iya, kami terima kasih Pak Paulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Baik, nama saya Winarno sudah dijelaskan oleh Pak Paulus tadi.
di fakultas kami memang ada jurusan arsitektur, kemudian prodi arsitektur, prodi desain produk, sama prodi magister arsitektur. Nah, saat ini kami bersama-sama dengan mahasiswa prodi magister arsitektur akan bersama-sama bekerja sama atau ya pendampingan pada Kelurahan Mantijeron ini untuk mengembangkan potensi yang ada di sini. Nah, ada beberapa tahapan yang harus kami lalui, yaitu satu, untuk survei dulu. Yang pertama memang ada mengumpulkan data sekunder istilahnya, kemudian data primer, yaitu kami akan survei dengan mahasiswa ini untuk mengetahui kondisi di lapangan yang ada. Kemudian setelah itu kami nanti akan memaparkan di dalam FGD nanti. Di dalam FGD nanti tentu akan dibagi kelompok-kelompok. Kemudian benar enggak ini yang kami kumpulkan, kemudian yang kami ungkapkan itu sesuai dengan di lapangan dan sesuai dengan kondisi di Mantijeron dan kemudian impian-impian ataupun hal-hal yang ingin dicapai mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan itu seperti apa. Nanti di dalam diskusi nanti, di dalam FGD nanti akan ditemukan di sana masyarakat di sini impiannya apa, tokoh-tokoh masyarakat di sini impiannya apa, sehingga nanti bisa ditimbulkan. Kemudian nanti kami kembali ke kampus untuk mengerjakan semua hal impian-impian berkaitan dengan permasalahan segala potensi yang ada di Mantijeron ini. Kemudian nanti kami juga bersama-sama masyarakat untuk mengembangkan. Setelah itu kami akan presentasi lagi, kemudian ada FGD lagi. FGD mungkin berapa kali ya Pak ya? Dua atau tiga? Yang pertama FGD dulu, nanti kita main workshop. Mungkin workshop 2 kali kita main. Setelah itu kita finishing untuk usulan desain. Nah, itu proses yang harus kami lalui, karena yang tahu permasalahan, segala potensi, segala permasalahan itu ya masyarakat, tokoh masyarakat ataupun kelurahan, perangkat kelurahan, dan seluruh anggota masyarakat yang ada di sini yang tahu. Dan nanti impian-impian semua itu yang perso adalah masyarakat di sini. Untuk itu kami tidak langsung mengusulkan atau mendesain atau apapun, enggak. Tetapi kami bersama-sama masyarakat untuk mengembangkan masa depan dari Mantijeron ini. Ya. Karena yang nanti yang akan tinggal, yang akan berkegiatan itu kan masyarakat di sini dan perangkat-perangkatnya. Ya, itu dari saya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu. Terima kasih Pak Winarno. Terima kasih Pak Winarno. Selanjutnya mungkin Bu Imelda mungkin akan menjelaskan kira-kira langkahnya bagaimana yang tadi disebutkan. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Saya buka masker nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya teman-teman ini sudah mencoba untuk menginterpretasi data-data yang sudah ada. Lalu kemudian kita sudah hampir 4 minggu itu mencoba untuk menemukan hal-hal yang istimewa dari dari data-data yang kemarin kita sudah copy dan juga data-data yang sudah ada di lab. Ada 5 hal yang bisa dilihat Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah bahwa posisinya Mantijeron ini ya, dia dengan segala kami menyebutnya dengan urban teksturnya itu akan disentuh pertama itu tuh secara teknis.
Jadi akan ada daerah-daerah, nanti Bapak dan Ibu nanti yang boleh menyarankan, karena kalau peta itu kan cuma dilihat dari kerapatannya aja, tapi kualitas ruang yang ada di dalamnya kan Bapak Ibu yang nanti memberikan informasi kepada kami. Jadi nanti ada yang diberikan masukan itu berupa infrastruktur. Jadi kita berbicara pada pencegahan dari resiko kebakaran. Nanti kita minta tolong supaya diberikan ruang ditunjukkan kira-kira ruang kepadatan yang paling memiliki kerentanan. Lalu kemudian yang berikutnya ini mungkin ini tren di mana-mana, saya pikir namanya urban farming. Tapi nanti kita coba urban farming ini kita masukkan dalam semacam trail connecting daerah yang istimewa, yang membuat orang-orang boleh jogging, berjalan kaki, lari dan kemudian bersepeda di Mantri Drone. Jadi akan ada satu instalasi kebencanaan yang istimewa. Nanti dia akan menjadi cerita ketika kita melakukan perjalanan wisata itu. Kemudian yang kedua itu akan ada usaha untuk mengangkat kembali bangunan-bangunan yang tua. Kita akan menggali nanti informasi apa saja yang bersifat sejarah, bersifat budaya, atau apapun yang bisa kita kerjakan di sana. Nanti Bapak dan Ibu boleh menunjukkan bangunannya. Kita nanti bisa mengintervensi apakah kita mempertahankan lingkungan binaannya, bangunannya, lalu kita buka kafe, co-working space yang dikelola oleh PKK atau dasar wisma tertentu. Nanti kita bikinkan bagaimana tuh ruangnya begitu untuk co-working space. Sebenarnya Bapak dan Ibu, co-working space itu yang penting sinyalnya kuat ya, wifi-nya bagus, ada kopi, biasanya itu aja gitu. Tapi nanti kita bikinkan yang dia rada agak kampung, nyaman, intimate dan lain-lain. Itu nanti atau yang mau kita jaga itu adalah arsipnya. Kita membuat semacam galeri pusat informasi dari Mantri Jeron di sana. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan anak SD atau ada orang-orang tertentu yang tertarik pada Mantri Jeron, akan ditaruh di sana. Jadi silakan nanti gedung-gedung tua, bangunan-bangunan dengan biasanya pekarangan yang luas itu, silakan nanti diajuin yang mana. Boleh diajukan menjadi ruang usaha baru berbasis kelokalan Mantri Jeron. Jadi kekinian fungsinya, tapi nuansanya lokal. Atau kemudian kita bikinkan dia menjadi galeri. Nanti kemungkinannya monggo Bapak dan Ibu yang memberikan masukan. Wah, ini nggak cocok jadi coworking gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kita cari. Hanya saja titik-titik, ada berapa titik itu ya Dewi? 7. Ada 7 titik kita temukan itu untuk bangunan-bangunan yang memiliki langgam tua. Itu punya potensi diangkat untuk diarahkan ke kegiatan yang kekinian. Gitu. Nanti mungkin untuk kali ini cukup 2 atau 3 dulu yang di hands on. Nanti yang sisanya itu bisa karena udah ada contohnya, itu bisa dilakukan pada tahap berikutnya. Lalu kemudian tentang urban farming dan sampah, saya pikir semua kelurahan di kota punya permasalahan itu. Nanti akan kita kemas sehingga nanti akan ada kayak trail gitu yang mengkoneksikan satu bagian sumbu filosofi yang nanti akan didesain, lalu kemudian urban farming di beberapa titik, kemudian ada bangunan tua yang kemudian kita upgrade sesuai dengan kekinian, dilengkapi dengan pengelolaan sampah yang saya juga belum tahu nanti usulannya kayak apa, tapi udah terbaca oleh dari interpretasi data. Lalu kemudian sebuah kawasan yang kemudian disuntik dengan infrastruktur kebencanaan kebakaran yang bagus gitu, yang bisa dijadikan sebagai objek wisata edukasi. Itu tergabung, bisa dinikmati dengan jalan kaki. Mungkin kalau jalan kaki 1,5 jam,
kalau misalnya sambil jogging mungkin bisa 40 menit begitu ya. Dengan sepeda kita bisa memutarkan lebih jauh lagi rutenya, bisa sekitar 1,5 sampai 2 jam gitu. Jadi sumbu filosofinya dapat, kemudian di sela-selanya itu Pak dan Ibu kekuatan-kekuatan bangunan tua, bangunan tradisionalnya itu dapat. Lalu kepentingan kita dengan ruang terbuka dan pengelolaannya sampah dapat. Lalu kemudian infrastrukturnya kita upgrade dapat. Lalu kemudian dengan demikian kita tidak mengundang terlalu banyak wisatawan ke sini. Jadi hanya mereka yang memiliki kesadaran tertentu. Kenapa? Kalau dengan kepadatan yang seperti ini kita mengundang turis dalam jumlah besar juga bebannya cukup mengganggu di masyarakat. Jadi segmented aja, weekend aja atau pada jadwal-jadwal bulan tertentu kita menjual jogging tracknya itu atau sepeda trekkingnya. Kira-kira begitu Pak, yang sehingga kita butuh titik-titik yang nanti mendukung urban farmingnya. Kemudian urban farming bahasa Indonesia pertanian perkotaannya, lalu kemudian bank sampahnya, kemudian area yang memiliki kerentanan kebakarannya, lalu kemudian bangunan-bangunan tua yang bisa kita upgrade, lalu kemudian nanti kita pelan-pelan membuat jejalurnya, apa sih bahasanya ya? Trail, bahasa Inggrisnya trail ya, tracknya. Jadi kita atur jalan kaki itu tuh 1 jam 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau lari itu tuh 45 menit. Kalau naik sepeda bisa kita bikin yang lebih jauh lagi jadi sekitar 2 jam juga. Kira-kira itu Pak gambaran ruang yang bisa diangkat potensinya untuk pengembangan nanti. Mungkin saya nambah sedikit dari Bu Nana tadi yang dijelaskan. Jadi saya bayangin itu kayak yang sering laku dijual itu treknya di kota gede. Di kota gede itu sudah payu di mana-mana. Kalau ada turis datang, terus mereka ada tempat kumpulnya di pendopo gitu. Di situ disuguhi teh, disuguhi makanannya itu jadi murah-murah, nih ngecasnya mahal karena artinya bukan cari dikemas yang bagus sehingga ini jadi menarik gitu. Lalu dikumpulin, lalu dikasih narasi cerita sama penduduk, lalu dibawa jalan, yang pakai jalan treknya suruh jalan itu bayar Pak. Satu orang itu kebetulan dari Bank Dunia waktu itu di-charge satu orang karena Bank Dunia yang pakai itu 750 satu orang. Berapa? Itu nggak seket. Satu orang. Aku londo. Londo itu nggak seket itu mau seketer. Nah terus mereka dikasih itu, terus kami makan. Pagi dikasih sarapan teh, kasih kue itu segala. Terus habis itu jalan, muterin di kampung ini, diceritain riwayatnya. Itu sampai ke pasar. Pasar di depan gini pasar itu ya belanja semua di pasar itu londo-londo. Terus jalan sampai ke makam. Di makam mereka dapat izin dibayar, udah diatur sama guide-nya itu udah dibayar semuanya, mereka lihat di makam foto, selesai keluar masuk lagi di kampung lagi, masuk di kampung yang lorong-lorong. Terus ada kasus gempa. Waktu itu gempa kan banyak rumah yang roboh di sana. Nah itu renovasinya dibiayai oleh Bank Dunia. Terus mereka ya wawancara dengan masyarakat. Sampai jalan itu tidak terasa, jalan itu udah 1,5 jam. Terakhir ditaruh di pendopo yang lain lagi, di sana dijamu makan siang. Nah itu mereka memang pasang tarif-tarif gitu Pak. Terus kalau dengan sepeda berapa, itu ada tarif-tarif.
Kipo itu loh Pak. Jalan Jadi, manten. jajanan Kipo, makanan tradisional mereka tawarkan. Terus ya itu dan itu mereka dapatkan. Memang tidak selalu Bank Dunia yang banyak, tapi kadang-kadang 5 orang untuk grup, kadang-kadang 10 itu yang datang untuk melakukan kegiatan. Nah, kan kemasan-kemasan ini yang nanti diharapkan muncul dari lokasi di sini karena banyak sekali kalau saya perhatikan banyak bangunan dari DIRS yang punya sejarah. Masjid Jogokaryan ini juga sudah kondang Kacarito, sudah cukup banyak dikenal, itu juga jual. Di sana bagaimana keramat tambahan. Saya dengar sana, ya misalnya sholat di sana sepatunya hilang, diganti gitu. Iya. Nah itu kan hal-hal yang luar biasa. Nah, itu nanti kita identifikasi, tapi nanti yang memutuskan bukan kami Pak, yang memutuskan nanti adalah masyarakat. Jadi awalnya itu FGD, nanti dari FGD itu kita dapatkan potensi dan permasalahan, lalu kita kelola, kemudian kita paparin, lalu kita akan bikin workshop, nanti dengan masyarakat main sendiri di situ, kelola sendiri, pingin seperti apa, kita bagi grup, lalu mereka presentasi, lalu ada diskusi di antara mereka. Nanti hasil diskusi itu mudah-mudahan ada konflik. Kalau tidak ada konflik, itu tidak jalan artinya. Maksudnya tidak ada konflik, yang grup sini, misalnya grup sini orang top semua ngomong, terus yang grup sini yang kelas rakyat jelata biasa gitu, terus grup sini sampun Pak, nah dari orang ini ngomong. Nah, kalau sudah gitu tidak jalan. Jadi kita bagi grupnya itu benar-benar campur semuanya. Nanti kita akan amati siapa, wah ini misalnya Pak Budi di situ, Pak Budi dominan sekali menguasai daerah sana, ya kita nanti ngerem. Pak Budi jangan dominasi, biar keluar dari masyarakat. Itu nanti workshop itu kita bikin 2 kali. Yang pertama hasil ide masyarakat kita kelola, yang kedua masyarakat nanti menentukan desain mana yang mau dibuat. Nanti pasti kita akan bikin minimal 2 alternatif, diskusikan, nanti kalau sudah ketemu disepakati bareng, bikin komitmen. Sing diskusi itu harus komitmen, tanda tangan semua. Nah, nanti Pak Lurah mendokumentasikan itu. Kalau besok ada yang ngeriwili protes-protes atau iki lho wis tanda tangan gitu. Jadi artinya yang mendesain semuanya nanti adalah masyarakat. Nah, saya tidak tahu waktu pembuatan paket. Lalu terus nanti dari situ kita dapatkan satu, baru udah nanti kita kelola, kita munculkan nanti teman-teman kami bersama tim ini mengerjakan semua. Kalau ada yang didesain ya kita desain, kalau ada yang diusulkan untuk pengembangan komunitas ya kita usulkan pengembangan strategi. Kira-kira itu. Nah hari ini mohon sekali kalau boleh dibantu teman-teman ini bisa diantar untuk tidak usah melakukan survei detail di dalam, tetapi ditunjukkan aja spot-spot mana yang paling yang menarik. Nanti setelah tahu spotnya, nanti teman-teman akan memperdalam sendiri, survei sendiri, nanti di lingkungan sekitarnya ditanyakan dan kira-kira gitu. Jadi kira-kira gitu Pak. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Paulus dan rekan-rekan. Bahwa dulu sudah kita dapat informasi dari teman-teman dari KDB, dan tentunya semoga informasi tersebut bisa membawa kita untuk saling bersama-sama
sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, pengembangan potensi yang ada di wilayah kita masing-masing khususnya, terus umumnya di Kelurahan Mantrijeron. Kemudian teman-teman ini minta dibantu, kalau tadi Ibu sampaikan tidak harus banyak dulu atau beberapa spot titik-titiknya tertentu, mungkin kalau yang lengkap sini dari Jawa kalian mungkin atau datanya dari 9 titik tadi bisa disampaikan ke kami mana saja yang Sudah disurvei. data yang perlu diolah lagi spotnya, bisa disampaikan kami biar nanti kami bisa berbagi tugas mengantarkan teman-teman yang ada di sini dari Kepala DW ke lokasi. Ini saya perlu bisa Jadi monggo dari teman-teman yang lain juga kalau Monggo. ini apakah dalam rangka pengabdian UKDW terhadap masyarakat gitu Pak, kegiatan ini? Bisa dikatakan begitu. Bisa dikatakan begitu, artinya tapi kalau pengabdian itu kan kesannya itu sepertinya kita mau mencari ladang untuk kita beraktivitas. Oh gitu. Tapi bukan pengabdian juga sebenarnya, tapi juga kami bukan konsultan yang cari duit. Oh. Itu perlu dicatat bahwa Mas Bambang, Pak Bambang ini tahu bagaimana kami kerja. Tapi kami ini sifatnya kerjasama, Pak. Jadi Duta Wacana sama pihak kelurahan bekerja sama bagaimana caranya membangun Mantrijeron. Soalnya kalau pengabdian itu kayak KKN jadi Pak. Oh, gitu. Jadi saya sama teman-teman ini mereka nanti kerja bakti, jenengan tidak ikut-ikut, kalau tidak mereka biar jalan sendiri. Tapi kami kerjasama. Jadi antara timnya LPMK, BKM, terus dengan kami itu ya setara. Jadi kami juga tidak mau dikon-kon, oh ya itu gambarnya ini kayak karena kami tidak dibayar Pak. Jadi kami tidak seperti konsultan yang sewu ya. Mungkin kemarin ada pembuatan master plan seharga 30 juta. Nah itu aku dibayar 30 itu ya belum. Artinya manusia itu kan pasti belum duit ya Pak. Iya. Tapi kami tidak mencari itu. Tapi kami mencari perseduluran, persaudaraan. Memang kami dari Universitas Kristen, tapi kami tidak akan mengkristenkan orang Sunda. Itu perlu dicatat. Jadi kami benar-benar mau membantu sama teman-teman semuanya untuk kita kerjasama. Iya. Mencari spot apa yang mau bisa kita bangun, kita fasilitasi. Kebetulan ini dari jurusan arsitektur. Iya. Ini program master, semua mereka sudah lulus S1, sekarang sedang di program magister S2. Jadi kita kerjasama, levelnya sama. Jadi nanti kalau misalnya workshop mau kegiatan apa ya kita sama Pak. Jadi jangan nanti pas workshop kita main bapak cuma lihat-lihat gitu aja. Garap orang-orang. Nah, kami tidak bisa dibuat seperti itu. Karena kami setara. Tapi hasilnya yang bisa didapatkan adalah untuk kesejahteraan Bersama. rakyat, Baik. masyarakat di sini. Kami ya sejahtera juga, lahir batin sejahteranya lahir batin. Kami itu sangat senang kalau nantinya Mantrijeron ini bisa kok darwisnya jalan bagus, terus dasar wismanya juga hidup, lalu kalau ada urban farmingnya juga jalan, semuanya berkembang, dan rakyatnya yang golongan bawah juga bisa terangkat. Itu